Oke, jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang poin-poin utama dari karya seni terapan dan seni murni yang sedang kalian kerjakan ya, sesuai dengan kriteria atau opsi yang saya berikan kepada kalian. Nah, karya seni terapan yang akan kalian kerjakan untuk ujian praktek nanti itu fokus utamanya ada pada fungsi ya, ada pada fungsi. Setelah fungsinya itu tercapai, baru nanti kalian pikirkan tentang estetika atau keindahannya. Jadi misalnya begini, kalian akan membuat sebuah kursi ya, kursi tersebut harus bisa diduduki sebagaimana mestinya kursi pada umumnya. Nah, setelah fungsi duduknya terpenuhi, nah baru nanti kalian buat estetikanya atau keindahannya untuk mendukung karya tersebut. Itu untuk seni terapan. Jadi fungsinya diselesaikan dahulu, baru berlanjut ke estetika atau keindahannya. Nah, kebalikannya dengan seni murni. Kalau seni murni itu yang pertama kalian harus perhatikan estetikanya, ya, estetikanya atau bentuk keseluruhan isi dari lukisan itu, baik itu bentuk, warna, besarnya, dan lain-lain. Setelah itu baru kalian tunjukkan mengenai konsepnya. Jadi ketika orang melihat lukisan itu dia tertarik bentuknya dulu, dia nggak akan tertarik dengan konsep atau maknanya, karena yang dilihat pertama kali oleh mata visual itu pasti lukisan dari jarak jauh, dari segi warna yang dia gunakan warna apa, warna mencolok atau enggak, dia warna soft, lembut, atau warna keras atau warna kasar. Nah, itu untuk seni murni. Jadi mainkan dulu estetikanya, selesaikan dulu estetikanya, nanti akan terbentuk idenya secara otomatis ya. Jadi harap kalian pahami dua perbedaan seni terapan dan seni murni ketika kalian aplikasikan ke dalam karya tugas akhir. Nah, di sini Sir ada memperlihatkan ya, atau memberikan contoh. Ini sebuah karya seni murni, sebuah karya miniatur. Oke ya, ini adalah sebuah karya miniatur yang dibuat oleh kakak tingkat kalian yang tahun lalu lulus. Ini idenya tentang Papua. Dia ingin berbicara tentang Papua. Jadi poin-poin atau simbol-simbolnya semuanya berhubungan dengan Papua. Di sini ada rumah adat ya. Kalau nggak salah namanya Honai. Nah, karena Papua identik dengan pegunungan atau dataran tinggi, dia buat pohonnya. Nah, karena juga Papua kaya akan tambang emas, dia berusaha buat konsep di bagian batang pohonnya dikasih efek resin berwarna gold ya. Jadi karena Papua kaya akan sumber daya mineral berupa tambang emas, dia buat warna-warna gold. Nah, di sini juga kelihatan detail-detail sungainya, pohonnya dibuat sedemikian rupa sehingga konsep utama dari seni murni atau temanya miniatur daerah Papua itu tersampaikan dengan baik. Jadi untuk seni murni ditekankan konsepnya atau idenya, bentuknya itu berhubungan sehingga karya itu saling berkaitan, bentuknya menjadi suatu cerita yang bisa dipahami oleh orang. Oke ya, ini selanjutnya sebuah karya seni terapan berupa kursi. Kalau kalian sudah pernah lihat sebelumnya, ini terbuat dari pipa paralon yang dipotong membentuk suatu kursi. Nah, fungsinya untuk duduk tentu ya, untuk duduk. Ini nyaman digunakan, nyaman. Saya sudah coba, mungkin kalian yang kelas 11 tahun kemarin sudah pernah duduk di sini. Saya yakin nyaman juga di bagian sininya karena dibuat agak cekung di bagian tengahnya agar pantat itu bisa nyaman di sini ya. Kalau datar kan kurang nyaman. Dan di sini juga ada sandarannya. Jadi fungsi dari kursi itu tersampaikan. Nah, dia buat bentuknya di sini berjenjang ke atas. Itu dia ingin berbicara tentang estetikanya. Nah, jadi setelah fungsi
terapan untuk tempat duduk terselesaikan, baru dia memikirkan tentang konsep estetikanya. Oke, jangan lupa nanti di akhir pelajaran kalian tetap mengupload karya proses eksperimen yang sudah kalian kerjakan selama pelajaran. Nah, kalau bisa kumpulnya jangan telat. Oke.